Saya akan memperkenalkan eh, tampilan layar owner ya, tampilan layar owner untuk melihat dan memonitor berjalannya proyek. Jadi pertama seperti biasa, ini aplikasi untuk owner ya. Jadi kita masuk dulu, jangan salah. Jadi username dan password, kita masuk ke halaman utama ya. Di sini ada daftar kapal, ada ini juga langsung ke proyek ya. Kita proyek perbaikannya ini. Atau kita lihat dari history proyeknya, ini juga history proyek ya. Kita lihat. Jadi kita klik aja ini, ID proyek. ID proyek ini kita klik, kita akan masuk ke proyek. Ini tampilan proyek, tampilan utama proyek. Di sini ada data proyeknya seperti biasa. Di sini data proyek ya, waktu, jadwal di sini. Terus kemudian di bagian kanannya ini ada layout. Jadi kalau kita mau lihat mana kapalnya, ini kapalnya ya. Pencet aja close up, ini nanti dia nyari sendiri, ini kapalnya ada di sini. Dan ini juga ada data tentang proyek itu. Terus di sini ada status ya. Status juga ada. Status itu ini berubah ya. Nanti kalau kita diminta untuk merubah status, misalnya ada usulan RL, repair list ya, rencana pekerjaan, atau SN, satisfaction note, atau realisasi dari pekerjaan tuh yang perlu kita approve tuh nanti muncul di sini. Di layar ini juga muncul. Nah, di sini ada pertama repair list ya. Repair listnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini repair listnya ya. Ini pertama, ini seperti biasa nomor pekerjaannya, juga kelihatan progresnya, dan yang ini nih rencana pekerjaan. Ini repair listnya. Ini juga rencana pekerjaan, ini repair listnya, nilainya. Di sini pihak perusahaan perkapalan tuh tidak bicara material dan jasa ya, tapi bicara pekerjaan. Pekerjaan, jumlah, dan harga lah, kurang lebih seperti itu. Ini dibuat semua lengkap, banyak. Terus ya kita bisa lihat ya. Ini kebetulan ini data real tapi yang disamarkan ya identitasnya ya, tapi datanya real. Jadi ini data real, repair listnya seperti ini. Nah kemudian setelah repair list ini, proyek itu kan berjalan. Proyek itu berjalan, kita bisa melihat dari perkembangan pekerjaan itu. Itu nanti dari satisfaction note atau realisasi dari repair list RL ya. Jadi kita tekan. Nah sekarang yang tadi di sini rencana pekerjaan, di sebelah kanannya ini realisasinya. Jadi yang sebelah kanan ini nih SN-nya. Ya, ini RL, ini SN, kurang lebih begitu. Ini kelihatan nih, kalau yang persis sama ya sama persis ya. Berarti perencanaannya bagus, bisa persis sama. Tapi ada kalanya di lapangan kan ditemukan ya pekerjaan-pekerjaan yang perlu ditambah seperti ini misalnya nih. Ini kelistrikan mungkin di awal kita melihat ada 3 ya direncanakan. Tapi dalam pengerjaannya ini berkembang. Nah, pihak owner kapal ini bisa melihat terus nih. Jadi ini ketika diupdate SN ini oleh pihak perusahaan galangan, owner itu akan melihat. Nah, ketinggal nanti komunikasi. Kalau memang di ACC mungkin diteruskan ya pekerjaan itu. Kalau enggak ya mungkin baiknya gimana. Jadi sambil berjalan ini berkembang gitu loh. Ini berkembang. Ini kalau kita lihat seperti ini misalnya di sunblasting ya. Sunblasting ini kan awalnya mungkin RL itu sederhana aja dibuat. Ya, kira-kira pekerjaan sunblasting 450 meter persegi. Tapi dalam pelaksanaannya nanti dibuat detail nih. Jadi detailnya itu seperti ini loh. Ya, ini pekerjaan ini sekian, terus kemudian ini nanti kita jelaskan juga ya. Di sini kan ada 40%, ada sekian luasnya. Itu sebenarnya setiap pekerjaan itu nanti kita rekod. Jadi kalau misalkan pipa itu kan panjang dan diameter. Kalau plat itu kan panjang, lebar, dan tebal ya. Nah, jadi itu semua tuh direkod. Nah, itu juga nanti direkod persentase atau jumlah piecesnya itu direkod. Nah, ini kelihatan di sini nih. Nah, ini kelihatan karena memang direkod oleh kita, oleh sistem ini maksudnya. Ini juga sama, dia berkembang. Nah, ini diawasi atau dimonitor oleh pihak owner dengan mudah. Jadi dari rencana repair list sampai ke satisfaction note ini akan dipantau dengan mudah. Nah, selanjutnya kita lihat yang mungkin ini komunikasi ya. Ini ada ruang komunikasi juga di sini biar rekodnya bisa kita simpan.
Tapi untuk di sini kebetulan kosong, nggak ada, simulasinya nggak ada. Tapi kita bisa lihat dari schedule dan progres pekerjaan. Ini schedule-nya. Jadi schedule ini nanti kelihatan ya, pekerjaan-pekerjaan ini seberapa lama ya, kapan dimulai. Nah, realisasinya juga ada. Bisa lebih cepat, bisa sama, atau bisa manjang ya. Jadi idealnya lebih cepat idealnya. Tapi ya paling tidak kita bisa tahu lah schedule pekerjaannya. Dan kita bisa awasi kalau ada kemungkinan keterlambatan. Nah, di sini juga ada secara keseluruhan progres. Yang biru ini kan teori ya, idealnya. Ini secara teori kurva berbentuk S gitu. Nah, kalau yang merah ini realisasinya, realnya, ya, realnya pekerjaan. Ini yang merah. Nah, terus kemudian setiap pekerjaan tuh kita bisa lihat di sini. Ini progresnya udah 100, 100, 100 ya. Ini pekerjaan ini sudah 100, terus kemudian kapan realnya dimulai, kapan ini ya, ini nanti terlihat di sini. Nah, di sini ada misalnya ini painting ya, ini kan ada keterlambatan nih. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat. Oh, ini untuk pekerjaan ini progresnya seperti ini ya. Terus kemudian foto-fotonya juga ada, keterangannya juga ada, keterangannya. Jadi kita bisa pantau setiap pekerjaannya ya. Dan mungkin kita juga bisa mengomentari dari hasil pantauan kita ini sebagai owner. Kira-kira secara garis besarnya seperti ini, tampilan-tampilan yang bisa diakses oleh owner untuk mengawasi jalannya proyek